وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Selanjutnya idza da'al insanu bunuwatal laqiti fahal yulhaqu bihi wa yunsabu ilaihi amla. Apabila seorang menyatakan bahwasanya anak temuannya itu adalah anak dia, apakah nasab anak tersebut dinisbatkan kepada orang yang menemukan dia ataukah tidak? Kullu man idda'a nasabuhu minal muslimin min dzakarin aw untha ulhiqa bihi wa nusiba ilaihi mata kana wujudu minhu mumkinan. Semua orang yang mengklaim nasabnya dari seorang muslim, nasabnya dari semua dari kalangan kaum muslimin yang mengklaim nasabnya, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka dia nasabnya itu dinisbatkan sesuai dengan pernyataannya, sesuai dengan pengklaimannya. Ya. Misalnya kalau ada seorang muslim mengatakan ini anakku, maka anak tersebut dinisbatkan kepada orang yang mengklaim dia adalah anaknya. Terlepas masalah dia bohong atau nggak bohong, ya. Kalau dia bohong berarti kan nggak dibolehkan. Kita yang nggak tahu apakah dia muslim atau apakah dia anaknya apa tidak. Tapi ya kita menilai secara zahir. Kalau dia katakan ini anakku, ini anak kandungku, maka kita katakan kalau begitu fulan bin fulan, orang yang menyatakan dia adalah anaknya. Masalah terlepas dia bohong nggak bohong itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kita tahu benar, ya. Kita tahu dia ini dapat anak ini dapat nggak ada anak dia seperti ini. Demikian ikhwah, kalau kita tahu jelas masalah itu bahwasanya itu bukan anaknya, baru kita ingkari. Tapi kalau kita nggak tahu, maka kita nilai secara zahir bahwasanya anak tersebut anak orang yang mengklaim sebagai ayahnya. Demikian ikhwah, dinisbatkan kepada dia jika memungkinkan. Li'annal wiladat la tu'raf illa biqaul aba wa ummahat, karena kelahiran seseorang itu tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada bisa diketahui yang jelas kecuali dari ayah dan ibunya. Ya kan? Kecuali dari ayah dan ibunya, orang lain enggak begitu perhatian. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Apalagi seorang ibu melahirkan, kan bisa saja ditukar. Ya, bisa saja ditukar dengan bayi yang lain. Tapi kan ibu tahu ikhwah. Ibu lah yang paling tahu tentang mana anak dia, mana yang tidak anak dia. Demikian. Yang nomor 2 itu ayahnya. Itulah ikhwah. Tapi masalahnya kalau mereka menyatakan ini anak dia, ya kita mau bilang apa? Kita hanya bisa menilainya secara zahir. Kita katakan ya berarti ini anak ibu, anak ini binnya bin bapak. Udah, hanya begitu. Sekali lagi terlepas kalau apakah dia bohong atau tidak bohong itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai seorang muslim menilai secara zahirnya. Demikian ikhwah. Wa hakadha ansabun nas kulluhum, demikian juga nasab semua manusia, semua nasab. Malam yatayaqqal kadzib, selama tidak terbukti bahwasanya dia berbohong. Wali annal aba ahaqqu minal ajnabi min hidanati waladihi, karena seorang ayah itu lebih berhak untuk mengurusi si anak ketimbang orang lain. Mungkin para pemirsa masih ingat pelajaran kita tentang hidanah, yaitu hak asuh. Ya. Di sana kita telah pelajari bahwasanya ketika ada orang mengatakan ini anak saya, maka kita ambil secara zahir saja bahwasanya anak ini memang anak bapak itu ayah dari anak ini, begitu ikhwah. Kecuali kalau seandainya ada 2 klaiman, 2 orang, satu mengatakan ini anak saya, satu lagi mengatakan ini anak saya, baru di sini kita tawakuf, nggak bisa menyatakan pasti, karena ada 2 orang yang mengklaim satu orang anak itu masing-masing anak mereka. Demikian. Padahal nggak mungkin satu orang anak 2 ayah, nggak mungkin ikhwah. Ya.
Satu orang anak dua ayah itu tidak mungkin. Pasti satu ayahnya. Ayah kandungnya pasti satu, ayah ibu kandungnya juga pasti satu. Nggak ada orang yang punya ayah kandung dua atau ibu kandung dua, nggak ada. Yang ada satu, itu bisa dipastikan. Tapi permasalahan anak ini diklaim oleh dua orang. Masing-masing mereka mengatakan ini adalah anak kandung saya. Itu gimana? Kalau sudah seperti itu kita tidak boleh langsung menetapkan bahwasanya si anak-anak ini anak fulan, nggak dibolehkan. Tapi kalau nggak ada yang mengklaim, dia sendiri yang mengklaim bahwasanya ini anak saya, maka kita sebagai seorang muslim menyatakan bahwasanya dia adalah anak bapak. Dah, titik. Sekali lagi, terlepas kalau dia bohong, apakah dia bohong atau jujur, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walima fihi minal maslahatil laqit duna darar yalhaqu bi ghairihi. Ya, dan ini juga maslahatnya besar untuk yang anak yang yang dipungut. Ya, anak ini anak dipungut, kemudian orang tua yang memungut anak ini mengatakan itu adalah anak dia. Ya sudah, kita nisbatkan kepada dia. Selama kita kan nggak tahu itu anak dipungut dari mana, atau kita kan nggak tahu jelas bahwasanya betul-betul anak pungut atau anak kandung, kita kan nggak tahu. Udah kita nisbatkan saja. Apalagi itu kan besar juga maslahatnya untuk si anak pungut. Walaupun orang tua tersebut berbohong, itu bukan anak kandung dia, tapi anak yang dia dapati di tong sampah dulu waktu masih bayi misalnya. Ya. Udah. Tapi dia nyatakan anak kandung, ya sudah, kita nisbatkan dia secara zahir kepada kedua orang tuanya. Demikian. Dan itu juga ada maslahat untuk si anak, ya kan? Yaitu dia dibesarkan, diasuh oleh, ada yang mengasuh dan membesarkannya. Allahu a'lam bishawab. Selama itu tidak memudaratkan yang lainnya. Wa hina idzin yuthbitu nasabah wa irthah lil mudda'i. Dengan demikian nasab dan warisannya ditetapkan untuk orang yang menyatakannya ataupun yang mengklaim tersebut. Demikian. Fa ini da'a kafirun. Namun apabila yang mengklaim itu adalah orang kafir, ada orang kafir mengatakan ini anak saya, ya, maka ikhwah lam yusaddaq, maka tidak bisa dibenarkan. Li'anna fit tasdiqihi ikhrajuhu an ma qad sahha anhu minal Islam. Karena kalau kita benarkan, kita benarkan pernyataan orang kafir tersebut, berarti kita telah mengeluarkan si anak dari yang seharusnya. Ya, dia kan tadinya begitu lahir Islam nih. Ketika ada orang kafir mengatakan ini adalah anak saya, berarti kan otomatis anak ini menjadi kafir dia. Kalau kita kata, oh iya betul, ini anak bapak, berarti kan otomatis anak ini yang seharusnya muslim menjadi kafir gara-gara pernyataan si ayah yang kafir tersebut. Itu kalau kita benarkan pernyataan orang kafir. Makanya kalau yang menyatakan dirinya adalah ayah si anak, ya, dia adalah orang kafir, maka nggak bisa kita percaya. Biqaulin Nabi SAW kullu mauludin yuladu al fitrah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, setiap anak itu lahir di atas fitrah. Wa ghairuhu, dan lain-lainnya, kama taqaddam, sebagaimana yang dijelaskan yang telah lalu. Wala yajuzu dzalika illa haitsu ajazan nas. Dan itu tidak boleh berlaku kecuali apa yang dibolehkan oleh nas, oleh dalil. Mimma yulad ala firasil kafir minal kafirah faqat. Kecuali anak yang lahir di ranjang orang kafir, maka anak tersebut dikatakan anak orang kafir. Ya, seperti ikhwah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash, anak itu punya anak itu punya orang yang memiliki tilam, kasur, ya. Jadi misalnya ada seorang majikan, dia kafir, kemudian dia punya dia punya hamba sahaya misalnya, ya, dia punya hamba sahaya, kemudian hamba sahaya ini berzina dengan orang lain. Atau orang kafir ini punya istri, istrinya berzina dengan orang lain hingga hamil. Ya. Kemudian lahirlah si anak zina itu, lahirlah dari si perempuan tersebut. Maka anak ini bagaimana?
Ya, karena anak ini lahir dari seorang wanita yang statusnya istri seorang yang kafir, maka anak itu menjadi kafir. Demikian, itu sudah sah hukumnya. Demikian. Al-waladul firash walil ahiril hajar. Anak itu punya orang yang memiliki tempat tidur, maksudnya punya orang yang memiliki si perempuan tersebut. Apakah kepemilikannya sebagai hamba sahaya ataukah kepemilikannya sebagai istri? Maka punya, kalau dia istri maka anak tersebut nisbatnya kepada si suami si istri, suami si perempuan tersebut. Kalau dia hamba sahaya perempuan, maka kalau dia melahirkan, anak tersebut punya majikan si hamba sahaya tersebut, bukan laki-laki yang berzina dengan si perempuan-perempuan ini. Demikian ikhwah. Kalau itu hukumnya khusus, ya, al-waladu lil firas, anak ini dihukumi ke orang yang yang memiliki tilam tersebut. Allahu a'lam bissawab.